Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita melanjutkan dari perenungan kita Keluaran pasal yang ke-19 dan hari ini kita merenungkan ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, John Calvin di dalam buku yang terkenal, bukunya mahakarya daripada Calvin berjudul The Institute of the Christian Religion, itu memulai dengan hal yang begitu penting, berbicara tentang hikmat yang benar atau bagaimana manusia itu diperkenalkan dengan kebenaran daripada bijaksana yang tertinggi, yaitu bagaimana manusia mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Mengenal Allah, mengenal diri. Dua bagian penting ini menjadi hal yang pertama disampaikan Calvin di dalam bukunya. Mengenal Allah, mengenal diri. Pengenalan tentang Allah dan pengenalan tentang diri sendiri. Mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Dan Alkitab menjelaskan bahwa pemahaman dan bijaksana Kristen itu dimulai dengan mengetahui siapa dirinya dan siapa itu Tuhannya. Kita perlu mengenal Tuhan dan diri kita sendiri. Dan cara kita mengenal Tuhan adalah dengan melihat jauh di dalam diri kita untuk menemukan diri kita ini yang sebenarnya. Kita melihat diri untuk mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan untuk mengenal diri kita. Ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam pemahaman iman Kristen. Itu sebabnya diri kita, identitas kita, itu tidak bisa dilepaskan daripada Tuhan Sang Pencipta kita. Dengan memahami dengan benar siapa itu Allah, sebagai pencipta, sebagai penebus, sebagai pemelihara. Dan Allah Tritunggal dalam segala kemuliaan, kekudusan, dan keagungannya. Maka disitulah kita dapat memahami siapa diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan terbesar manusia hari ini menghadapi dosa, yaitu bagaimana dia berjuang dan terus berperang untuk mengenal siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat begitu banyaknya kejahatan-kejahatan hari ini, kalau kita melihat begitu banyaknya orang-orang yang mengalami banyak pergumulan, kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, apa sebetulnya penyebab utama daripada hal itu? Mereka telah kehilangan identitasnya. Mereka lupa siapa dirinya. Dosa-dosa yang diperbuat dan sebagainya. Apa sebetulnya yang menjadi hal utama di dalam kegagalan-kegagalan itu? Salah satu hal yang kita bisa renungkan adalah karena manusia telah melupakan identitasnya. Orang-orang Kristen pun tidak lepas daripada pergumulan demikian. Tidak sedikit orang-orang Kristen hari ini pun juga mengalami kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, bahkan sangat gampang sekali berbuat dosa. Bahkan barangkali sekarang sudah menghidupi dosa yang dianggap itu bukan dosa lagi. Kalau kita melihat dosa-dosa yang begitu banyak hari ini, pertanyaannya, apa masalahnya? Nah, inilah yang kita sama-sama akan merenungkan pada pagi hari ini tentang identitas. Identitas umat Allah yang dibentuk oleh cinta Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, sekali lagi kitab Keluaran ini berisi tentang berita Injil di dalam Perjanjian Lama. Kita melihat sebelumnya kitab Keluaran bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bukan saja kepada Musa, bukan saja kepada Firaun, bukan saja kepada orang Mesir, tetapi juga kepada bangsa Israel. Tetapi bukan sampai di situ saja. Tuhan menyatakan dirinya melalui kuasa-kuasa yang dinyatakan. Tuhan menyatakan identitasnya kepada umatnya ketika dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi tidak sampai di situ saja. Karena ternyata Tuhan setelah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, kepada orang Mesir, Firaun, dan kepada Musa. Dan kali ini Tuhan akan membawa bangsa Israel menuju ke Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai lah perjalanan itu tidak mudah. Perjalanan itu begitu banyak tantangan, pembentukan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi dengan satu tujuan, agar Israel tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan.
Jadi kita lihat pola Bapak Ibu Saudara sekalian, pola pada waktu kasih karunia Allah sudah diberikan kepada bangsa Israel, sekarang menuju kepada sebuah pemberian hukum perjanjian di Gunung Sinai. Untuk apa? Agar Israel tahu siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dua tema penting di dalam iman kekristenan yang harus menjadi terus pergumulan kita. Bagaimana mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Kalau kita melihat di dalam bagian ini saudara, menariknya adalah pemberian hukum itu diberikan setelah Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Allah tidak memberikan mereka perjanjian 10 hukum ketika mereka ada di Mesir. Ini menarik saudara. Justru Allah memberikan perjanjian itu ketika mereka sudah dikeluarkan dari Mesir. Itu berarti bahwa ketika mereka dipanggil nanti untuk taat kepada Tuhan, itu didasari oleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab Keluaran kita melihat ada pola yang begitu sangat penting. Dari kasih karunia itu menuju kepada pemberian hukum. Pemberian hukum itu untuk apa? Nah, nanti kita masuk di dalam ayat yang kelima ini menjelaskan tentang bagian itu saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita kembali merenungkan tentang identitas daripada umat Allah, waktu pemberian hukum nanti di Gunung Sinai, maka disitulah pemberian atau penegasan tentang siapa itu umat Allah dan bagaimana umat Allah seharusnya bersikap, berperilaku dan hidup di hadapan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel itu tidak diberikan 10 hukum itu di Mesir, tetapi nanti di Gunung Sinai. Allah menyelamatkan mereka terlebih dahulu, lalu Allah memberikan mereka hukum. Dan inilah yang dimaksudkan untuk menjadi cara hidup mereka di kemudian hari. Kehidupan yang didasarkan oleh apa? Identitas yang dibentuk oleh apa? Cara hidup yang didasarkan oleh apa? Sekali lagi saudara, cara hidup yang didasarkan oleh apa? Identitas yang dibentuk oleh apa? Nah ini penting. Karena identitas itulah sebetulnya nanti yang akan menggerakkan, memimpin bangsa Israel hidup di hadapan Allah. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lihatlah apa yang dikatakan di awal-awal sebelum kita masuk di ayat yang kelima ini. Lihatlah Laut Merah. Laut Merah itu adalah tempat menyatakan keselamatan. Umat Israel itu diselamatkan dari Laut Merah. Laut Merah menunjukkan ada satu pemberian kasih karunia Allah di sana, juga penghakiman kepada orang-orang Mesir. Lalu lihatlah Mara. Mara itu tempat mereka diuji, dibentuk oleh Tuhan. Lihatlah Elim. Elim itu adalah tempat mereka beristirahat. Lihatlah padang gurun Sin. Padang gurun Sin itu adalah tempat memperlengkapi mereka, membekali mereka dengan manna, dengan burung puyuh. Lihatlah Masa dan Meriba. Masa dan Meriba itu Bapak Ibu Saudara sekalian adalah tempat peringatan kepada bangsa Israel. Dan lihatlah Rafidim. Rafidim itu tempat pertempuran bangsa Israel melawan bangsa-bangsa yang melawan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat pola-pola bangsa Israel ini saudara, itu gambaran pola kita hari ini sebetulnya. Kalau kita melihat kita sedang ada di Rafidim saat ini, pertempuran yang terus akan berlangsung. Tetapi pertempuran yang sudah dimulai oleh tahap-tahap sebelumnya. Ada kasih karunia Allah, ada pembebasan, ada kemudian pemberian, ada pembekalan dan sebagainya. Maka ketika mereka sudah melewati daerah-daerah di mana mereka bertempur dan Rafidim itu simbol tempat pertempuran, nah sekarang mereka sudah sampai di Gunung Sinai. Dan di sanalah mereka kemudian akan mendapatkan perjanjian atau tempat mereka itu menjadi sebagai tempat diberikannya covenant Allah atau perjanjian Allah. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pemberian perjanjian ini, identitas mereka itu akan semakin ditegaskan di dalam bagian itu. Bapak Ibu Saudara, maka di dalam ayat 4 sebelumnya kita melihat dikatakan di dalam bagian itu, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir
Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 4 ini menjadi satu penegasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka itu adalah umat yang telah dibebaskan, umat yang telah ditebus oleh Allah dengan kuasa yang begitu besar dan membawa mereka kepada Allah. Anugerah yang begitu besar yang mereka dapatkan dan menuntun mereka kepada kehidupan setia dan taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalimat penting yang boleh diserukan kepada bangsa Israel dan boleh menjadi seruan bagi kita setiap hari adalah jangan lupa siapa dirimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka mereka yang telah ditebus, mereka yang telah mendapatkan anugerah pembebasan itu, dibawa, dikatakan di dalam ayat yang keempat, mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Sayap Raja Wali itu lambang pemeliharaan, perlindungan, bagaimana mereka dituntun kembali kepada Allah. Betapa menariknya Bapak Ibu sekalian. Maka pemberian perjanjian nanti di Gunung Sinai itu menegaskan kepada mereka bahwa inilah yang dimaksudkan Tuhan, membawa mereka berdekat kepada Allah. Bukankah mereka pada waktu di Mesir, mereka tidak ada kesempatan untuk berdekat kepada Allah. Mereka tidak bisa menikmati Tuhan dan melayani Tuhan. Mereka hanya bisa melayani Firaun. Mereka hanya bisa diperbudak oleh keinginan-keinginan Firaun. Sekarang mereka bebas. Bebas bukan berarti liar. Bebas tetapi terikat oleh satu ketaatan, yaitu bagaimana melayani Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Saudara, ini menarik untuk kita renungkan terus. Maka mereka perlu mengetahui identitas mereka. Perjanjian Sinai bersifat dua. Pertama, perjanjian Sinai itu bersifat anugerah sekaligus bersifat misioner. Bersifat anugerah kita lihat di dalam ayat yang kelima. Nanti di ayat yang keenam pada pertemuan berikutnya kita akan merenungkan akan panggilan bangsa Israel yang bersifat misioner. Panggilan misioner itu dikatakan di dalam ayat yang keenam untuk dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Menjadi imam, menjadi bangsa yang kudus untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi pagi ini kita merenungkan ayat yang kelima tentang panggilan mereka yang bersifat anugerah kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam ayat yang kelima, saudara perhatikan di sana. Dikatakan di dalam bagian itu, jadi sekarang. Ini apa yang kita bisa renungkan kalau dikatakan jadi sekarang. Itu berarti bahwa ada sesuatu penegasan terlebih dahulu, sebuah kebenaran yang begitu tegas, lalu kemudian dikatakan jadi sekarang. Sebuah transisi dari sebuah pernyataan kebenaran, identitas yang begitu tegas kepada bangsa Israel, lalu Tuhan mengatakan jadi sekarang. Jika kamu, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bahasa Ibrani yang dipakai di sini, jika kamu itu lebih tepatnya kalau kita pahami itu sebagai sebuah panggilan oleh karena itu atau sebab itu atau karena itu, yang biasanya juga dipakai oleh Rasul Paulus di dalam surat-suratnya ketika dari doktrin-doktrin yang sudah disampaikan lalu dipanggil untuk menjalankan unsur praktika. Kalau saudara perhatikan misalnya di Efesus, misalnya di surat Roma, ada dua bagian penting saudara lihat. Ada doktrin, ya misalnya di dalam surat Roma lah misalnya kita perhatikan. Pasal 1 sampai pasal 11 itu berisi doktrin, kristologi yang begitu kuat. Maka masuk di pasal 12 surat Roma dikatakan di situ oleh karena itu, sebab itu dan sebagainya. Itu berarti ada panggilan setelah ada sebuah identitas di sana. Nah, ini juga yang harusnya kita mengerti di dalam bagian ini. Bukan berarti bahwa ini unsur yang menunjukkan bahwa mereka bisa mendapatkan kasih karunia, keselamatan itu ketika mereka taat. Tidak, saudara. Mereka bukan berarti menunjukkan bahwa mereka diselamatkan karena mereka taat. Tidak, saudara. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan bukan karena apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi lihatlah
Ayat 5 ini berisi tentang sebuah transisi panggilan. Panggilan yang dimulai dengan sebuah identitas terlebih dahulu. Panggilan ketaatan bukan taat untuk selamat. Mereka sudah diselamatkan terlebih dahulu. Lalu mereka dipanggil untuk taat, dan ini bersifat unsur tanggung jawab. Jadi sebuah panggilan yang didasari oleh unsur tanggung jawab. Tanggung jawab yang menyertai di dalam sebuah ketaatan. Jadi saudara, kita perlu memahami ayat ini dengan jelas, karena kalau kita tafsirkan secara tidak bertanggung jawab, ini bisa merujuk kepada keselamatan karena perbuatan baik. Dikatakan, jadi kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Seperti terlihat kan bahwa untuk menjadi harta kesayangan, maka bangsa Israel harus mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian. Jadi seperti waktu mereka mau diangkat menjadi harta kesayangan, ada syarat perbuatan baik terlebih dahulu. Bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu saudara sekalian. Karena ingat, identitas mereka dimulai dengan kasih karunia Allah terlebih dahulu. Bukan karena apa yang mereka telah lakukan sehingga mereka dibebaskan dari Mesir. Tidak. Kasih karunia Allah terlebih dahulu yang mendahului segala sesuatu. Dan inilah doktrin reform yang kita percaya, sola gratia, hanya karena anugerah Allah. Anugerah Allah lah yang terlebih dahulu memulai segala sesuatu, termasuk keselamatan kita, termasuk keselamatan Israel. Maka bagaimana kita mengerti ayat yang kelima? Ayat yang kelima ini tentu mengarahkan kita kepada sebuah panggilan. Setelah mengerti identitas, maka kita dipanggil. Oleh karena itu, atau sebab itu, ada panggilan transisi karena sebuah identitas. Jadi saudara-saudara, maka di dalam bagian ini kita melihat, sekali lagi jangan kita terkecoh, jangan kita salah menafsirkan ayat yang kelima. Bukan seperti bahwa kita melakukan sesuatu dulu agar Allah memberikan identitas itu. Tidak, saudara. Identitas mereka sudah dapatkan ketika Allah sudah membebaskan mereka. Tapi ini bersifat panggilan ketaatan yang bernuansa sebuah panggilan tanggung jawab sebetulnya. Jadi bukan syarat, tetapi mengandung unsur tanggung jawab. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kita melihat juga hal-hal ini ya. Ada panggilan tanggung jawab karena sebuah identitas. Ada tuntutan ketaatan, bukan karena untuk syarat mendapatkan keselamatan, tidak. Tetapi karena sudah dapat terlebih dahulu, lalu dituntut untuk menjaga, dituntut untuk taat, dituntut untuk memelihara dan sebagainya. Nah kira-kira itu pengertian yang kita bisa pikirkan. Itu sebabnya saudara, kita lihat di dalam bagian itu. Panggilan oleh karena itu, atau jika kamu, atau di dalam bagian yang lain bisa kita pikirkan karena itu dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi hal yang penting bagi bangsa Israel. Mengungkapkan identitas diri mereka yang dibangun oleh identitas yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan memberikan mereka identitas ketika membawa keluar mereka dari Mesir. Lalu sekarang mereka adalah umat Allah. Umat kesukaan Allah atau harta kesukaan Allah. Dikatakan di situ harta kesayanganku. Maka di situ mereka dipanggil untuk taat, beriman. Dan itulah panggilan di dalam perjanjian Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hubungan timbal balik. Ada tuntutan untuk menjaga perjanjian. Sehingga mereka itu dipanggil taat. Dalam pasal 20 nanti Allah itu akan memberikan mereka hukum-hukumnya, ya. Kemudian di pasal-pasal berikutnya nanti bagaimana mereka menerapkan perintah-perintah itu pada berbagai situasi kehidupan. Nah, itu semua adalah bagian dari bagaimana mereka memelihara perjanjian itu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal pertama yang saya ingin sharingkan, kita renungkan pada pagi hari ini. Panggilan bangsa Israel itu adalah gambaran panggilan kita juga hari ini sebagai gereja Tuhan.
Dan bagaimana kemudian ketika mereka dipanggil atau dikeluarkan dari Mesir, lalu mereka kemudian mempunyai identitas baru sebagai anak-anak Allah atau sebagai umat Allah, lalu ada panggilan oleh karena itu. Pertanyaannya bagi kita hari ini, berapa banyak kita mengerti identitas kita hari ini? Berapa banyak orang-orang yang mengerti karena dia sudah dibebaskan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, ada panggilan, ada bayar harga, ada salib yang harus dipikul. Bukan kemudian menjadi orang Kristen lalu enak-enakan saja, lalu menikmati segala berkat-berkat Tuhan tanpa sebuah panggilan, tanpa sebuah bayar harga. Tidak, saudara. Kita dipanggil menjadi anak-anak Allah itu dengan sebuah tuntutan, tetapi bukan tuntutan karena kita seperti tertekan atau untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Tetapi tuntutan karena sebuah tanggung jawab. Sebuah tanggung jawab itulah yang menjadi penekanan penting di dalam perenungan kita. Tetapi berapa banyak kita orang-orang Kristen hari ini yang mengerti kita sudah dibebaskan, kita sudah dikasihi oleh Tuhan, kita bahkan diberikan keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, pelayanan yang baik, atau kehidupan masyarakat yang baik. Tetapi berapa banyak orang yang melupakan panggilan karena itu. Saudara, kita dipanggil menjadi orang umat tebusan Allah, bukan kemudian enak-enak menikmati seperti di Menara Gading terus menikmati kenyamanan-kenyamanan. Tidak, saudara. Kita justru setelah dipanggil menjadi anak-anak Allah, kita dimasukkan ke Rafidim, pertempuran setiap hari. Bukan berarti kita menikmati, oh saya sudah jadi anak Tuhan, oh saya sudah enak, harta banyak, keluarga sehat, pekerjaan baik dan sebagainya. Lalu kemudian kita merasa kita enak-enak. Tidak, saudara. Kita dipanggil seperti kata Tuhan Yesus, kalau engkau mau mengikut aku, pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Dan inilah yang dimaksudkan di dalam perjanjian lama yang menjadi tipologi penggambaran gereja hari ini. Bagaimana Tuhan mengatakan sebab itu, karena itu. Dan inilah kalau mau jujur seringkali kita lupakan. Siapapun kita bisa jatuh di dalam kegagalan dan dosa-dosa seperti ini. Kita merasa diri kita sudah jadi Kristen bertahun-tahun. Tetapi bagaimana kita, setiakah kita, taatkah kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita mau belajar bagian pertama. Bahwa panggilan oleh karena itu menjadi hal yang penting. Satu hal yang saya ingin sama-sama kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin pertama, mengapakah kemudian kita menjalankan ketaatan itu? Ketaatan kepada Tuhan itu bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tidak. Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus dan mendapatkan anugerah keselamatan. Tetapi orang-orang seperti inilah kemudian dipanggil di dalam sebuah ketaatan. Ketaatan karena kenapa? Ketaatan karena kita tahu ada cinta yang mendasari panggilan ketaatan itu. Ada cinta yang mendasari panggilan ketaatan itu. Ada cinta Allah terlebih dahulu yang mendasari panggilan itu. Mengapakah mereka dibebaskan dari Mesir? Bukan karena mereka mendapatkan atau bukan karena mereka memiliki sesuatu kebanggaan daripada bangsa-bangsa lain. Tidak. Mereka tidak beda. Mereka sama dengan bangsa-bangsa lain. Tapi kenapa bangsa Israel yang diselamatkan? Kenapa bangsa Israel itu kemudian diangkat sebagai harta kesayangan Tuhan? Karena Tuhan mau pilih mereka. Karena itu berdasarkan kehendak kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Bukan karena apa yang ada pada diri mereka. Bukan. Mereka dianggap sebagai milik Tuhan. Itu karena kasih karunia Allah kepada mereka. Itu karena cinta Allah kepada mereka. Dan itulah yang seharusnya selalu mendasari kita juga sebagai gereja Tuhan hari ini. Kenapa kita taat kepada Tuhan? Kenapa kita dipanggil untuk mendengarkan? Dikatakan nanti di situ, berpegang pada perjanjianku. Mengapa kita taat? Karena ada sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab didasarkan karena apa? Tanggung jawab karena didasarkan oleh cinta Tuhan terlebih dahulu.
Karena kita tahu ada cinta yang mendasari panggilan ketaatan itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggung jawab yang kemudian ketika kita menjalankan sebuah panggilan itu, saudara, pikirkanlah orang tua terhadap anaknya. Ini pemahaman yang sangat baik sekali untuk kita pikirkan, bagaimana memikirkan poin yang pertama ini. Saudara, tanggung jawab orang tua merawat anak. Kita tidak pernah dipaksa sebagai orang tua untuk merawat anak. Bahkan kita rela kurang tidur untuk merawat anak. Kita tidak melakukan itu karena kita nanti inginkan anak kita nanti itu menganggap kita sebagai pahlawan dan sebagainya. Tidak. Mungkin ada unsur-unsur seperti itu, tetapi itu nomor sekian. Tapi pikirkanlah seorang tua, saudara dan saya merawat anak-anak yang Tuhan titipkan. Apa yang mendasari saudara dan saya itu merawat anak-anak dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kita dipanggil sebagai orang tua merawat anak-anak. Karena kita mencintai anak-anak kita. Itulah sebetulnya yang kita bisa pikirkan kenapa Tuhan memanggil kita. Dan anak-anak, ingatlah bahwa kenapa anak-anak itu dipanggil untuk hormat kepada orang tua. Bukan karena orang tua itu ingin dihormati, ingin dihargai, ingin mendapatkan kedudukan tinggi. Tidak. Anak-anak taat kepada perintah orang tua misalnya. Itu karena anak-anak tahu bahwa dia dicintai oleh orang tuanya. Saudara, pikirkanlah kita. Namun kadang-kadang juga anak-anak yang sudah dirawat orang tua, tetapi seringkali juga mereka tidak taat. Dan sebenarnya itulah gambaran Israel. Itulah gambaran saudara dan saya juga, bukan? Seringkali kita juga bisa jatuh di dalam kegagalan-kegagalan ketaatan ini. Padahal seperti orang tua yang mencintai anaknya. Anaknya dipanggil untuk taat kepada orang tua sebagai satu gambaran mereka taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena anak itu tahu bahwa orang tuanya mencintainya. Saudara, ini ilustrasi yang mungkin pernah saudara dengar. Seorang remaja, saudara, dikatakan, "Nak, anak itu mau pergi ke pesta ulang tahun temannya." Lalu orang tuanya mengatakan, "Nak, boleh kamu ke sana, tetapi pulang jam 9 malam." Anaknya kemudian pergi ke pesta ulang tahun temannya. Lalu tepat sebelum jam 9, anak remaja itu pulang ke rumah. Anak remaja ini kemudian ketika pamit sama teman-temannya dikatakan, kamu ndak gaul, masih jam 9, kan acara sampai jam 11, kita belum pesta, kita belum tiup lilin segala macam dan sebagainya." Tapi kenapa anaknya itu pulang? Kenapa anaknya itu pulang, saudara, tepat jam 9? Bukan karena anaknya itu takut kepada cambukan papanya, tetapi karena anak itu tahu bahwa papa mamanya begitu sayang kepada dia, begitu memperhatikan dia. Papa mamanya takut kalau ada apa-apa dengan dia. Dan anak ini mengerti, aku pulang jam 9 karena aku dicintai oleh papa mama. Saudara, inilah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan yang didasari karena kita tahu bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Ketaatan bukan karena untuk mendapatkan penilaian Tuhan bahwa kita ini anak yang orang Kristen yang taat dan sebagainya, sehingga Tuhan akan memberikan keselamatan atau memberikan sesuatu bagi kita. Tidak, bukan itu dasar kita taat. Kita melihat di dalam bagian pertama ini, kita taat untuk menjalankan panggilan itu secara bertanggung jawab karena kita tahu ada cinta Tuhan yang mendasari panggilan ketaatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa sering kita berpikir kita adalah anak-anak Tuhan? Seberapa seringnya kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Hari ini dunia menawarkan begitu banyak hal yang membentuk nilai diri kita,
yang membentuk harga diri kita, yang membentuk siapa kita di dalam penilaian dunia. Akhirnya kita mulai bergeser daripada identitas kita sebagai harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka kita diingatkan pada pagi hari ini betapa kita mengerti tentang harta kesayangan. Itu begitu sangat indah bagi saudara dan saya. Saudara, pikirkanlah sebuah analogi seperti ini. Orang tua ketika dia melihat anaknya sedang pentas, sedang bermain piano, begitu indah sekali di atas. Wah, orang-orang mengatakan, wah, mungkin dia untuk mendapatkan piala juara 1. Tetapi saudara, pikirkanlah orang tua yang sedang menikmati anaknya sedang bermain di atas panggung dengan begitu indah. Apa yang dipikirkan orang tua? Bukan karena anak itu nanti dapat piala, bukan karena itu anak itu nanti akan mendapatkan subscriber mungkin banyak nanti di YouTube dan sebagainya, tidak. Tapi saudara dan saya sebagai orang tua, apa yang saudara pikirkan pertama kali? Yang kita pikirkan pertama kali, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu anak saya. Itu anak saya. Hei, itu anak saya. Saudara bisa merasakan hati Tuhan seperti itu melihat Israel. Itu anak saya. Itu harta kesayangan saya. Itulah yang sedang disampaikan Tuhan kepada Israel melalui Musa di dalam ayat yang kelima ini. Harta kesayanganku. Itu anak saya. Harta kesukaanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan saat itu. Mari kita merenungkan isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan sedang sampaikan ketika mereka sudah sampai di di kaki bukit Sinai dan akan diberikan perintah itu. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, sampaikan kepada mereka. Mereka adalah harta kesayanganku. Bapak Ibu Saudara sekalian, harta kesayangan. Itulah identitas Israel. Itulah identitas kita sebagai orang yang ditebus. Juga merupakan identitas sebagai umat Allah yang berharga. Yang berharga. Harta kesukaan. Di dalam bahasa yang lain dikatakan harta kepunyaan. Saudara, mari kita coba memikirkan dan merenungkan kembali identitas kita sebagai gereja Tuhan hari ini. Apa yang membuat kita itu diarahkan di dalam kehidupan kita? Identitas. Kita tahu kita siapa. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Makanya kita terus belajar taat kepada Tuhan. Kita tahu kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, itu harta kesayanganku. Dan Tuhan mengatakan, bahkan dikatakan di dalam bagian ayat yang kelima terakhir itu, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Bahkan Tuhan itu membandingkan dengan seluruh bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Akulah yang empunya seluruh bumi. Dan bukankah Israel nanti dipanggil untuk menjadi berkat kepada seluruh bangsa? Dan tentu hari ini bukan berarti Israel yang sama. Tetapi Israel sejati sekarang ini adalah gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Itulah panggilan kita. Saudara, nanti di ayat yang ke-6 kita melihat panggilan misioner itu dikumandangkan kembali oleh Tuhan. Nah, ayat yang kelima ini panggilan anugerah, kasih karunia. Dikatakan kepada mereka harta kesayangan Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah karena itu kita melihat di dalam bagian ini. Ada panggilan, dikatakan lagi, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada berit, perjanjianku, kata berit di situ, perjanjianku. Dan ini menunjukkan ada satu perjanjian yang mengikat, saudara, mengikat. Tuhan itu mengikatkan dirinya dengan umatnya. Bukan umatnya yang duluan mengikatkan dirinya, tetapi Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan umatnya. Itulah perjanjian Allah. Dan perjanjian Allah ini dilakukan oleh Allah. Dan itu adalah kasih karunia Allah yang begitu besar.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka orang-orang Israel dikatakan mereka adalah harta kesayangan Tuhan sendiri. Dan karena itu kita melihat bagaimana kemudian itulah yang menggerakkan Israel mengerti identitasnya, lalu bagaimana mereka hidup di hadapan Allah. Karena sebuah identitas, sebuah pengenalan, sebuah pemahaman jati diri mereka di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, maka kita melihat kata milik di sana. Kamu akan menjadi harta kesayanganku. Kata kepemilikan di sana itu menunjukkan sesuatu sesuatu yang khusus, berbicara tentang milik, tentang kepunyaan secara khusus, saudara, kepemilikan khusus di sana. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita mengerti ini? Saudara-saudara, bayangkanlah ketika Raja Surgawi yang agung dan berkuasa itu menganggap saudara dan saya di antara harta istimewanya. Bahkan ada seorang komentator berani mengatakan bahwa Allah mengangkat, Allah memilih, Allah menyelamatkan umat pilihannya itu. Bahkan dia mengatakan untuk memperlihatkan kepada malaikat, lihatlah malaikat, ini harta kesayanganku. Ya, ini tentu penafsiran saudara, tetapi ini boleh menjadi perenungan kita. Bagaimana penggambaran keistimewaan umat pilihan Tuhan, orang-orang yang telah ditebus di dalam Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus mengingat identitas kita ini. Dan identitas itu semua mulai digenapkan di dalam rencana apa yang menjadi penetapan Allah, pemberian identitas kepada bangsa Israel, yang sebetulnya sedang menceritakan tentang gereja Tuhan di kemudian hari. Itu sebabnya nanti di dalam 1 Petrus pasal 2 kita juga melihat kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan dan sebagainya, saudara. Nanti kita melihat itu di bagian berikutnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, penegasan tentang identitas ini pun juga mulai digenapkan di dalam inkarnasi. Hari ini waktu kita merayakan Natal, apakah yang menjadi perenungan kita? Apa arti inkarnasi bagi gereja hari ini? Pengharapan tentu, pernyataan cinta kasih Tuhan tentu, satu ketegasan bahwa apa yang dijanjikan Allah sudah digenapkan. Dan itu menjadi satu penegasan bagi gereja bahwa apa yang Tuhan lakukan, karya Allah di masa lampau, membebaskan umatnya, sekarang melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, membebaskan gerejanya dari perbudakan dosa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, maka identitas kita dibentuk oleh identitas Kristus yang dipandang oleh Allah Bapa. Sekali lagi, identitas kita itu dibangun oleh identitas Kristus di dalam pandangan Allah Bapa. Saudara harus selalu melihat bahwa kita dinilai oleh Allah Bapa karena Allah Bapa menilai Kristus. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Kita dianggap benar karena kebenaran Kristus. Saudara, di dalam doktrin reform kita mempelajari dan memahami bahwa kita dinilai oleh Allah Bapa karena Allah Bapa menilai Kristus. Dan itu sebabnya identitas kita pun juga dibentuk oleh identitas Kristus yang dipandang oleh Allah Bapa. Sama kalimat ini yang diucapkan. Apa yang diucapkan Allah Bapa ketika Yesus Kristus dibaptis? Inilah anakku yang kukasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah penggambaran gereja hari ini. Kita adalah harta kesukaan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Lalu bagaimana panggilan kita? Sekarang pertanyaannya, bagaimana panggilan kita menghidupi identitas itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama, kita diingatkan Tuhan bahwa kita adalah harta kesukaan Tuhan.
maka kita dipanggil untuk taat. Taat kepada perintah Tuhan karena ada cinta yang mendahului. Taat karena ada cinta yang mendahului. Seperti anak remaja tadi, dia taat pulang jam 9 malam karena dia tahu papa mamanya mencintai dia. Demikianlah kita taat Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Ketaatan tentu adalah sebuah panggilan masuk kembali kepada dunia realita ini yang sungguh-sungguh real ini. Kita kemudian tidak dipanggil setelah diselamatkan itu pergi ke gunung bertapa, tidak Bapak Ibu, atau pergi ke gua bersemedi, tidak. Tuhan memanggil kita masuk kembali kepada dunia berdosa. Untuk apa? Di sanalah kita dipanggil menolak tawaran-tawaran dunia, hidup berbeda dengan dunia dan sebagainya. Kita juga dipanggil untuk melawan dosa-dosa pribadi kita. Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal 2, 3 musuh besar kita. Dunia dengan segala tawaran-tawarannya, kedua iblis dan sekutu-sekutunya, dan ketiga hawa nafsu kita yang berdosa. Dan kita dipanggil untuk berperang setiap hari melawan dosa-dosa itu. Ada panggilan ketaatan karena kita tahu ada cinta Allah yang mendahuluinya. Yang kedua, kalau kita kemudian mengerti identitas kita, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Maka kita pun juga dipanggil untuk memberikan diri kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Karena kita telah menerima yang sempurna daripada Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen yang sadar bahwa dia sudah diselamatkan, tapi masih hitung-hitungan kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang Kristen hari ini yang sudah sadar bahwa dia diselamatkan, tapi hitung-hitungan ketika mau melayani Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang sadar dia sudah diselamatkan, tapi berbagai macam alasan menjauhi persekutuan-persekutuan dan sebagainya. Saudara, ketaatan menuntut bayar harga. Ketaatan menuntut bayar harga. Saudara, menjadi orang Kristen menuntut sebuah bayar harga, pengorbanan. Berapa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan? Berapa banyak yang kita sudah lakukan kepada Tuhan? Bukan karena kita mau meminta sesuatu daripada Tuhan. Bukan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu karena supaya Tuhan memberikan kali lipat lagi kepada kita. Tidak, Alkitab tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu respon kita kepada Tuhan. Karena ada intervensi Allah terlebih dahulu kepada kita. Ada hal yang Allah sudah lakukan terlebih dahulu kepada kita. Yaitu apa? Memberikan yang sempurna, yang terbaik, yang terindah, yang teragung kepada kita. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya kepada gereja. Bahkan dia rela tubuhnya tercabik-cabik. Dia rela menumpahkan darahnya agar seluruh orang-orang berdosa yang percaya kepadanya disatukan menjadi tubuh Kristus. Roh Kudus membawa orang-orang berdosa bersatu dengan Kristus. Dan di atas kayu salib itulah gereja Tuhan itu dibentuk. Tubuh Kristus itu disatukan dari past, present, and future. Semua disatukan di atas kayu salib menjadi tubuh Kristus. Dan itu adalah karya yang begitu agung daripada Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi orang-orang berdosa yang tidak layak seperti kita. Nah, karena itu mari kita terus merenungkan cinta Tuhan. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Hidup kita ini dipimpin, didasari, dibentuk oleh karya Allah terlebih dahulu. Ingatlah bahwa kita itu dibentuk oleh karya Allah terlebih dahulu. Karya penebusan Kristus yang membentuk gerejanya. Maka, seberapa mengertikah kita peran gereja di hadapan Tuhan? Seberapa mengertikah kita respon yang seharusnya gereja itu lakukan
kepada Sang Penciptanya, Sang Penebusnya. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita belajar memberikan yang terbaik, memberi diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Bahkan kita diangkat menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri. Dan yang ketiga saudara, waktu kita tahu bahwa kita dibentuk oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, maka kita pun juga percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Tuhan itu akan menuntun hidup kita. Saudara, lagu tadi itu begitu indah sekali. Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan. Sampai kita berjumpa muka dengan Sang Juru Selamat kita. Nah karena itu identitas kita sebagai umat Tuhan. Pertama, kita taat karena ada cinta yang mendahului. Kedua, kita memberikan diri kita kepada Tuhan karena kita sudah menerima yang sempurna daripada Tuhan. Dan ketiga, mengerti identitas sebagai harta kesayangan Tuhan. Itu berarti kita dipanggil untuk terus berharap kepada Tuhan. Saudara, hari ini apa yang menjadi pengharapan dunia ini? Akankah dunia ini akan baik kembali? Akankah kejahatan itu akan tidak ada? Akankah penderitaan itu akan tidak ada? Akankah damai sejahtera itu akan ada? Sukacita itu akan terus ada? Kalau hari ini kita melihat, dan mungkin kita sudah mulai bertanya-tanya, kapankah hari itu datang? Mungkin kita sudah mulai lelah menjalani kehidupan kekristenan kita saat ini. Sudah mulai berputus asa karena sepertinya keadaan tidak berubah-berubah. Ekonomi keluarga barangkali tidak berubah. Pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan penyakit. Begitu banyak pergumulan yang ada saat ini. Lalu kita bertanya, Tuhan, kapankah semua ini berakhir? Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan pertama yang harusnya menjadi identitas kita, atau apa yang kita mengerti adalah pengharapan eskatologi. Pengharapan bahwa nanti suatu waktu semua itu akan baik. Semua itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Memang hari ini belum, tetapi ada proses. Jadi dalam teologi reform itu kita mengenal already and not yet. Sudah tetapi belum. Memang sudah, penebusan Kristus sudah terlaksana. Tetapi sementara di dalam proses penyempurnaan itu. Dan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan dipanggil menjadi agen-agen yang Tuhan pakai untuk terus menjadi alat di tangan Tuhan. Dan bukan itu saja. Saudara dan saya juga diberikan satu keyakinan, satu pengharapan akan semuanya nanti itu akan sempurna. Saudara, kalau saudara membaca Roma pasal 8 ayat 19 sampai 20-21, itu menggambarkan bahwa seluruh makhluk menantikan itu semua. Dan hari itu akan datang. Kapan itu? Di dalam waktu Tuhan. Tapi akan terjadi. Itulah pengharapan kita, saudara. Itulah pengharapan saudara dan saya menghidupi dunia yang tidak menjanjikan. Menghidupi dunia yang sudah berdosa. Menghidupi dunia yang sepertinya tidak ada pengharapan. Tetapi di dalam Kristus ada pengharapan. Bahkan saudara dan saya sebagai harta kesayangan Tuhan itu dituntun untuk terus berpengharapan kepada satu penyempurnaan nanti ketika Kristus datang kembali. Dan pengharapan kedua, saudara, sebagai harta kesayangan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, pengharapan eskatologi. Saudara, itu berarti bahwa apa? Identitas kita sebagai harta kesayangan Tuhan, identitas yang melegakan. Bahkan di saat-saat kematian pun menjelang datang, kita tetap kuat. Kita tetap bersukacita. Kita tetap berpengharapan. Karena kita tahu, Kristus sudah bangkit. Dia adalah kebangkitan yang sulung. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus juga akan dibangkitkan di dalam tubuh kebangkitan. Saudara, pengharapan inilah yang seharusnya dimiliki oleh gereja Tuhan. Apa yang membuat kita mengalami ketakutan? Saudara, seorang hamba Tuhan pernah berkata, mengapa kita takut mati?
Karena kita seperti masih menyayangi kesenangan-kesenangan dunia. Seperti kita sulit melupakan kesenangan-kesenangan dunia. Dan seperti kita tidak mau meninggalkan kesenangan dunia. Padahal kita sedang dijanjikan sesuatu yang lebih mulia daripada Tuhan di surga. Tapi kita seperti masih suka kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadi kita seperti adalah orang-orang yang tidak mau melepaskan dunia seperti itu. Mungkin ini menjadi perenungan juga kita, saudara. Tetapi memang ketakutan mungkin saja menyelimuti orang-orang berdosa. Menyelimuti setiap kita, bahkan kita yang sudah percaya kepada Kristus. Tetapi saudara, firman Tuhan terus mengingatkan kita bahwa serahkanlah seluruh kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidupmu. Bahkan mungkin ketika menjelang kematian, ingatlah bahwa Tuhan memegang seluruh hidup kita. Dan kita pun juga telah diberikan satu pengharapan hidup yang kekal di dalam Kristus. Dan inkarnasi itu meneguhkan identitas kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali merenungkan ayat yang kelima ini. Identitas kita dibentuk karena cinta Tuhan. Taat karena cinta Tuhan. Kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan seluruh hidupnya kepada saudara dan saya. Dan identitas yang memberikan satu pengharapan eskatologi. Mari kembalilah ke dunia di mana Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab realita yang kita tidak bisa pungkiri hari ini. Kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Tetapi ingatlah, apa yang menggerakkan kita taat kepada Tuhan? Sebuah identitas yang didasari oleh sebuah cinta Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi gereja melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itulah yang mendasari kita, cinta Tuhan bagi gerejanya. Mari saudara, berpegang teguhlah menapaki penutup tahun 2021 ini, memasuki tahun 2022 nanti. Mari datanglah kepada Tuhan. Berpeganglah dengan sebuah pengharapan bahwa identitas kita itu dibentuk oleh cinta Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus itu diangkat sebagai anak-anak Allah. Disebut sebagai harta kesayangan Tuhan sendiri. Dan itulah yang membuat kita bersuka cita hari ini sampai selama-lamanya.